Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Puspita Putri. Saya Zelka dari Penadi. Kami mahasiswa program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Pada video kali ini kita akan membagikan sedikit tentang kegiatan kita selama MBKM berlangsung selama 4 bulan kemarin di PT ISU Medika Veterindo. Selama program ini berlangsung, kami memiliki kesempatan untuk belajar di berbagai divisi untuk memahami proses bagaimana produksi obat hewan, mulai dari marketing, PPIC, pergudangan, produksi, penimbangan, hingga quality control. Sebelum masuk ke dokumentasi kegiatan kami selama MBKM di sini, kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkenalan dengan PT ISU Medika Veterindo ini. PT ISU Medika Veterindo ini merupakan sebuah perusahaan farmasi yang bergerak dan berfokus di bidang kesehatan hewan dan perikanan. PT ISU Medika Veterindo ini didirikan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang turut berkiprah membangun dunia kesehatan hewan dan perikanan di tanah air. Perusahaan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kesehatan hewan dan perikanan di Indonesia yang mengutamakan proses yang berorientasi pada hasil produk yang inovatif bermutu baik sebagai implikasi atas kerjasama yang sinergis atas 3 unsur strategis ABG, yaitu A. Akademik, B. Bisnis, dan G. Government. Nah, itu dia cerita singkat mengenai PT ISU Medika Veterindo. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kegiatan kita selama magang di PT ISU. Simak videonya ya. Bye-bye. Departemen pertama yang kami pelajari adalah marketing, yang berperan dalam memasarkan produk serta menjalin hubungan dengan pelanggan dan distributor. Selain di kantor pusat, PT ISU Medika Veterindo juga memiliki cabang di Lampung, Malang, Yogyakarta, Banten, dan Bogor. Lalu Departemen PPIC dan Purchasing. PPIC mempelajari bagaimana perencanaan produksi. Purchasing bertugas mencari supplier, melakukan pemesanan, serta memastikan bahan yang dibeli sesuai dengan spesifikasi kebutuhan produksi. Di gudang produk jadi, kami mempelajari proses penyimpanan produk yang telah selesai diproduksi. Produk disusun dan disimpan dengan sistem tertentu untuk memudahkan pengambilan serta menjaga kualitasnya tetap stabil. Selain itu, dilakukan juga pengecekan kondisi produk sebelum didistribusikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan produk yang dikirimkan ke konsumen dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar. Pada bagian gudang bahan baku, kami mempelajari proses penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan yang akan digunakan dalam produksi. Setiap bahan yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu sebelum disimpan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Selain itu, kami juga memahami pentingnya sistem penyimpanan yang baik untuk menjaga kualitas bahan baku. Bahan yang tidak disimpan dengan benar dapat mengalami penurunan mutu yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Di gudang bahan kemas, kami mempelajari pengelolaan bahan yang digunakan untuk pengemasan produk. Bahan kemas memiliki peran penting dalam melindungi produk serta memberikan informasi kepada konsumen melalui label. Selain itu, kami juga memahami bahwa bahan kemas harus disimpan dan digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Kesalahan dalam penggunaan bahan kemas dapat mempengaruhi identitas dan keamanan produk. Oleh karena itu, pengelolaan bahan kemas harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah itu, sebelum masuk ke area produksi, kita wajib menggunakan jas laboratorium berwarna putih atau coklat dan memakai sendal khusus produksi sesuai SOP. Hal ini bertujuan untuk melindungi produk dari kontaminasi manusia, cegah rambut atau sel kulit jatuh, dan melindungi pekerja dari paparan zat aktif. Selanjutnya ada penimbangan, yang dimana yang pertama itu ada ruang bahan baku awal, berfungsi untuk memverifikasi kesesuaian jumlah dan kualitas bahan dari pemasok sebelum masuk ke area produksi. Ruangan ini mencegah kontaminasi silang dan memastikan hanya material yang lolos standar yang diterima. Selanjutnya ada tahap penimbangan. Di sini kami mempelajari proses pengukuran bahan baku sebelum digunakan dalam produksi. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat timbangan yang telah dikalibrasi untuk memastikan ketepatan hasil penimbangan.
Pada ruang serah terima bahan baku menjadi area penyangga steril atau buffer zone untuk mencegah kontaminasi silang dan menjaga perbedaan tekanan udara saat material dipindahkan dari gudang ke area produksi bersih atau clean room. Ruang staging ini berfungsi sebagai area transisi atau persiapan sementara untuk menyortir dan menata barang atau material, khususnya bahan baku, sedangkan ruang cuci atau laundry ini dikhususkan untuk pembersihan dan dekontaminasi. Pada bagian produksi, kami mengikuti alur proses produksi obat hewan secara langsung. Proses ini meliputi berbagai tahapan mulai dari pencampuran bahan hingga pembentukan produk sesuai jenis sediaannya. Di PT ISU, terdapat beberapa jenis sediaan yang diproduksi seperti water soluble, oral solute, disinfektan, premix, injeksi, dan bolus. Setiap jenis sediaan memiliki proses dan penanganan yang berbeda sesuai dengan karakteristik produk. Namun karena adanya kebijakan perusahaan terkait kerahasiaan dan keamanan, proses produksi tidak dapat didokumentasikan secara langsung. Meskipun demikian, kami tetap mendapatkan pemahaman mengenai alur produksi serta pentingnya menjaga kebersihan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap prosedur dalam setiap tahapan. Hal ini sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan aman digunakan. Yang pertama ada bolus, merupakan sediaan obat atau suplemen padat berbentuk lonjong atau silinder berukuran besar yang dirancang khusus untuk hewan berbadan besar atau ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Obat ini diberikan secara oral atau dimasukkan secara langsung ke mulut. Produk selanjutnya ada WS atau water soluble yang larut dalam air, merupakan bentuk formula agar bahan tersebut mudah larut dan tercampur merata di dalam air. Lalu ada premix, merupakan campuran vitamin, mineral, dan asam amino siap pakai. Keduanya digunakan untuk melengkapi nutrisi, mencegah defisiensi, dan memaksimalkan produktivitas serta kesehatan hewan ternak. Pada sediaan injeksi yang merupakan formulasi steril yang disuntikan langsung ke dalam tubuh hewan menggunakan alat suntik. Sediaan ini dirancang khusus untuk pemberian antibiotik agar bekerja lebih cepat dan efisien. Pada sediaan liquid yang merupakan bentuk formulasi obat dengan zat aktif terlarut atau terdispersi dalam pembawa cair, ini lebih diserap cepat oleh tubuh dan memudahkan pemberian dosis yang presisi berdasarkan bobot badan hewan. Selanjutnya ada ruang retain sebagai tempat penyimpanan arsip fisik dari setiap batch produksi. Tujuan utamanya untuk menelusuri dan investigasi dan pengujian ulang atau retest. Selanjutnya ada desinfektan yang dimana jenis obat atau cairan ini umumnya diklasifikasikan berdasarkan bahan aktif dan peruntukannya, baik untuk area kandang, peralatan, maupun untuk aplikasi langsung pada hewan. Pada bagian in-process control, kami melakukan pengawasan selama proses produksi berlangsung. Kegiatan ini dimulai dari pengecekan bahan baku meliputi bobot, identitas, serta kondisi lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan pemantauan proses produksi, dari pemantauan proses produksi hingga pencampuran dan pelabelan agar sesuai dengan SOP. Sedangkan pada bagian quality control, kami melakukan berbagai pengujian untuk memastikan produk memenuhi standar mutu. Pengujian yang dilakukan melalui LOD, pH, titrasi iodimetri, serta pengukuran berat jenis pada sediaan cair. Selain itu, dilakukan juga uji fisik seperti kekerasan dan kelarutan pada bolus. Melalui pengujian ini, kami memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, stabil, dan layak untuk digunakan. Sebelum pengujian dilakukan, kami melakukan verifikasi alat seperti timbangan dan pH meter untuk memastikan alat dalam kondisi akurat dan layak digunakan. Verifikasi timbangan ini bertujuan untuk memastikan hasil penimbangan sesuai dengan nilai yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan kadar atau komposisi. Sedangkan verifikasi pH meter dilakukan untuk memastikan alat mampu mengukur pH dengan tepat sesuai dengan standar. Hal ini penting karena ketidaktepatan alat dapat mempengaruhi hasil pengujian. Nah, selanjutnya kami juga melakukan kegiatan project trial product. Kami melakukan percobaan formulasi pada sediaan injeksi dengan tujuan untuk melihat pengaruh perubahan pada bahan baku terhadap kualitas produk. Pada trial ini dilakukan penggantian salah satu bahan yaitu 2-pirolidon dengan turunannya yaitu metilpirolidon yang berperan sebagai pelarut dalam formulasi.
Proses trial diawali dengan penimbangan bahan sesuai formula yang telah disesuaikan, kemudian dilanjutkan dengan proses pencampuran hingga homogen menggunakan magnetic stirrer. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap karakteristik sediaan seperti kejernihan, kestabilan, serta kesesuaian dengan parameter yang telah ditetapkan. Dari hasil trial ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah penggantian bahan tersebut memberikan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan standar mutu yang telah diharapkan.